merenungkan firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Efesus pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ayat 9, firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan pagi ini, bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Kalau kita melihat bahwa Rasul Paulus menulis teks ini untuk menunjukkan bagaimana para pekerja dan pemimpin yang adalah orang-orang percaya atau orang-orang Kristen harus memperlakukan satu sama lain. Paulus sedang berbicara kepada para budak dan tuan secara langsung untuk menunjukkan bagaimana iman mereka harus secara radikal mengubah cara mereka berelasi satu sama lain. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan cara praktis bagaimana mereka memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang tunduk satu sama lain dalam takut akan Kristus. Kalau kita membaca di pasal 5 ayat 18 dan 21, harus berinteraksi satu sama lain di tempat kerja, di tempat pelayanan. Dan Paulus mengatakan, relasi kita dengan Kristus dan fakta bahwa kita hidup terutama untuk surga seharusnya mengubah cara kita berinteraksi dan relasi kita di tempat di mana kita melayani, di mana kita melaksanakan tugas. Pada bagian ini ada beberapa prinsip kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita untuk kita memahami dengan betul bagaimana kita bekerja untuk Tuhan. Yang pertama adalah relasi dengan Kristus adalah hal yang utama. Relasi dengan Kristus adalah hal yang utama. Paulus dalam bagian ini berulang kali mendorong dan menekankan hubungan kita dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita membaca di ayat yang ke-5, itu berbicara tentang seperti Kristus. Ayat yang ke-6, sebagai hamba Kristus. Dan ayat ke-7, melakukan kehendak Allah dari hati. Dan berbicara tentang ayat 8 adalah tentang Tuhan. Dan ayat yang ke-9, menerima kembali dari Tuhan. Tuhan mereka dan Tuhanmu sama-sama ada di sorga. Ini adalah penekanan Paulus. Maka sebagai orang percaya, hubungan kita dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu merupakan fakta yang utama yang mengatur kehidupan kita. Dan Paulus menjelaskan di sini tentang apa yang dia katakan di dalam ayat yang ke-21 dalam pasal 5, bahwa kita harus tunduk satu sama lain dalam takut akan Kristus. Tidak ada yang kita lakukan selain mempertimbangkan hal ini. Ketundukan kita, relasi kita dengan Kristus itu merupakan yang paling utama dalam relasi kita
baik dalam pekerjaan maupun di dalam hubungan kita dengan orang lain. Setiap orang percaya harus hidup setiap hari dengan fokus, dengan berkata, saya takut akan Kristus. Aku bukan lagi milikku sendiri, tetapi aku adalah milik Kristus sebagai Tuhanku. Maka saya harus melakukan kehendaknya. Saya harus hidup menyenangkannya. Maka Kristus itu harus menjadi pusat dari semua yang kita pikirkan dan kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan penekanan dari seluruh Alkitab. Kalau kita membaca Matius 22 ayat 37, ini merupakan perintah dan penekanan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dia menempatkan mengasihi orang lain satu sama lain menjadi urutan yang kedua. Mengapa? Karena Tuhan mengutamakan hubungannya dengan orang percaya, dengan umatnya. Hal utama dalam hidup adalah kita mengasihi Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita di dalam dan melalui pribadi Yesus Kristus. Maka penekanan di sini, relasi kita dengan Tuhan, dengan Kristus, itu merupakan hal yang utama. Kita akan dapat memiliki perspektif cara pandang yang benar terhadap pekerjaan kita atau terhadap atasan, terhadap bawahan, karyawan kita, atau siapapun dengan orang lain ketika kita punya relasi yang benar dengan Kristus. Seperti yang Paulus jelaskan, kita bekerja terutama hanya untuk Dia, yaitu Tuhan. Ini juga ditekankan dengan ayat yang paralel dalam Kolose pasal 3 ayat 24. Tuhan Yesus Kristuslah yang harus kita layani, dan itulah yang pertama. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah relasi dengan Kristus menempatkan fokus utama kita kepada hidup dalam kekekalan, yaitu surga, bukan pada dunia ini. Kalau kita melihat konsep hamba atau budak di dunia Romawi, itu sering diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka bisa dicambuk, mereka bisa dicap, bahkan dimutilasi atau dibunuh. Dan itu sebagai hukuman seorang budak. Mereka bisa dijual sehingga selama-lamanya dia akan terpisah dengan keluarganya. Ini kalau kita melihat dalam bagian ini bagaimana seorang budak, seorang hamba. Tapi ketika Paulus memberitahu para budak bahwa jadilah budak yang baik dan kamu akan diberi upah di sorga. Bapak Ibu, dunia berkata, mari kita perjuangkan hak kita. Jangan terima pelecehan. Tapi Tuhan berfirman dalam pasal 6 ayat 5 dan 8. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu menurut daging. Dan ini merupakan keadaan yang sementara. Mengapa? Karena kita tahu bahwa apapun yang baik yang dilakukan masing-masing akan diterima kembali dari Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, mungkin dunia ini tidak menghargainya. Tetapi upah yang utama adalah dari Tuhan. Fokus dunia adalah di sini dan sekarang. Tetapi fokus Tuhan adalah dalam kekekalan. Bagian akhir dari kehidupan kita. Hidup bersama dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengulangi ungkapan sesuatu yang telah diajarkan kepada orang-orang percaya, bahwa akan menerima balasan dari Tuhan, dan Tuhan tidak memandang muka. Mungkin seorang hamba bertanya,
Mengapa saya harus bekerja keras hari demi hari dalam pekerjaan yang sulit, yang tidak memiliki imbalan finansial untuk saya? Tetapi Paulus berkata di ayat ke-8, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mungkin juga seorang majikan atau seorang tuan atau pimpinan bertanya, mengapa saya harus memperlakukan budak saya, pelayan saya dengan baik dan tidak mengancam para gelandangan yang tidak baik dan malas jika mereka tidak bekerja keras? Firman Tuhan dengan jelas berkata dalam ayat 9, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Kedua ayat ini menunjukkan dalam kekekalan. Bagian akhir hidup dalam kekekalan. Mengapa? Karena hubungan mereka dengan Kristus. Baik budak maupun tuan, baik pelayan maupun pemimpin, harus memusatkan perhatian pada pemberi upah di sorga, yaitu Tuhan. Jika kita tidak hidup untuk mengumpulkan harta di sorga, maka fokus kita salah. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 16 jelas mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apakah kita memiliki pekerjaan yang membosankan, pelayanan yang membosankan? Mungkin itu bisa menekan, menindas kita. Apakah kita memandang setiap hari dengan ketakutan, berpikir sungguh merepotkan saat kita mengerjakan pekerjaan kita atau melakukan pelayanan yang kita lakukan? Paulus berkata, dapatkanlah perspektif yang abadi. Fokuskan perhatian kita kepada surga yang adalah tujuan akhir. Mengapa? Jika pimpinan kita, bos kita di dunia ini tidak menghargai kita, guru kita yang agung yang ada di sorga akan melakukannya. Dia akan memberikan penghargaan yang lebih dari apa yang diberikan oleh dunia ini. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh mencari pekerjaan yang lebih baik atau mencoba memperbaiki keadaan kita. Yang dimaksud di sini adalah relasi kita dengan Kristus harus menempatkan fokus kita terutama kepada Allah, yaitu sorga, bukan di bumi ini. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip yang ketiga adalah relasi dengan Kristus seharusnya menjadikan kita sebagai pekerja yang terbaik. Relasi hubungan kita dengan Kristus seharusnya menjadikan kita sebagai pekerja yang terbaik, sebagai pelayan yang terbaik, sebagai hamba yang melayani dengan yang paling baik. Konsep kunci utamanya adalah kita bekerja terutama untuk majikan kita. Majikan kita bekerja terutama untuk Yesus Kristus yang melihat setiap motivasi dan tindakan kita. Bahkan ketika atasan, pimpinan kita tidak ada di sana, dia tetap mengawasi.